warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang ibu mau absen dulu ya untuk memastikan siapa yang hadir hari ini. Cinta? Sakit? Oh, semoga cepat sembuh ya. Lugina ada? Andi? Alfa? Kenapa? Ada yang tahu nggak temennya? Oke, ada beberapa yang hadir. Kebanyakan yang hadir ya, alhamdulillah. Biar makin semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Udah semangat ya. Anak-anak, siapa di sini yang pernah puasa 1 hari penuh? Wah, hebat sekali. Kalau menurut kalian, kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Iya, betul. Supaya kita jadi sabar dan bertakwa. Nah, selain menahan lapar dan haus, hal baik apa lagi yang bisa kita lakukan saat berpuasa? Coba selain jujur, sabar, rajin ibadah, apa lagi? Oke, betul. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Materi ini penting supaya kita tahu cara berpuasa yang benar dan memahami hikmah puasa. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan bekerja sama dalam kelompok ya. Jadi, kita belajar sambil bermain dan bekerja sama. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 7 orang dan dibuat beragam supaya kalian bisa saling membantu ya. Ibu bagi dulu ya. Lulu, Cindy, Siti, Naya, dan Sama. Oke, kalian sekelompok ya. Ayo, nah itu sekelompok. Ayo. Pada duduknya sekelompok ya. Oke, sudah berkelompok semuanya? Sekarang kita lihat dulu materi tentang puasa Ramadannya. Nah, nanti Ibu ada tugas kelompok dan ada kuis individual buat kalian semua. Jadi perhatikan penjelasan Ibu dengan baik ya. Oke anak-anak, perhatikan materi di depan ya. Yang pertama ada pengertian tentang puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam atau as-saum yang artinya menahan diri. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Adapun syarat sah berpuasa. Agar puasa kita sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi nih. Yang pertama itu beragama Islam. Jadi kalau orang yang bukan beragama Islam, syarat puasanya nggak sah ya. Yang kedua ada sudah mumayyiz. Apa sih Bu mumayyiz itu? Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Selanjutnya syarat sah ketiga yaitu bagi perempuan harus suci dari haid dan nifas. Nah, selanjutnya yang keempat
yaitu dilakukan di waktu yang diperbolehkan, seperti puasa di bulan Ramadan, bukan di hari-hari yang dilarang, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Oke, udah pada paham ya? Supaya puasa kita sah, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, selanjutnya syarat wajib puasa. Selain syarat sah, ada juga syarat wajib puasa, yaitu yang pertama, berakal. Nah, jadi orang gila itu tidak wajib berpuasa. Sedangkan kalian tentu wajib berpuasa ya kan? Kalian punya akal. Selanjutnya itu ada balik, artinya sudah dewasa. Nah, syarat wajib selanjutnya yaitu dan mampu berpuasa. Jadi orang yang sakit berat atau sudah terlalu tua tidak diwajibkan berpuasa. Oke, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat di malam hari. Gimana niatnya? Ada yang tahu nggak? Biasa kalau bulan Ramadan niatnya kayak gimana? Nawaitu sauma ghadir an adai fahdisari Ramadana hadisanati fardalillahi ta'ala. Betul. Nah, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau salah satu tidak dilakukan, puasanya tidak sah. Sunnah puasa. Selain amalan wajib, ada juga amalan sunnah saat berpuasa. Seperti yang pertama mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya tidak terburu-buru, tidak saat masih malam sekali seperti jam 1, jam 2. Nah, itu masih malam sekali ya. Bisa sahurnya itu lebih dilambatkan di waktu akhir gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu ada menyegerakan berbuka puasa. Jadi sunnah puasa selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Setelah adzan maghrib berkumandang, kita segera berbuka puasa. Ketiga, yaitu sunnah puasa itu membaca doa berbuka. Gimana, ada yang tahu nggak bacaan doa berbuka puasa? Yuk bareng-bareng yuk. Allahumma laka sumtum wa bika amantum wa ala rizkika aftartum birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kalian udah pada bisa ya doa berbuka puasa. Selanjutnya adalah berbuka dengan yang manis. Jadi berbuka dengan yang manis juga termasuk ke dalam sunnah puasa. Contohnya kayak makan kurma, sering makan kurma pagi. Takjil boleh. Apalagi? Boleh. Selanjutnya itu memberi makan orang yang berpuasa. Selanjutnya ada memperbanyak sedekah. Jadi saat berpuasa juga kita harus memperbanyak sedekah. Itu termasuk sunnah puasa dan dapat menambah pahala untuk kita. Sunnah selanjutnya itu membaca Al-Quran. Jadi kalian dalam bulan puasa itu bukan bulan puasa aja ya, setiap hari itu kita itu bagusnya itu membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala. Nah, udah paham sampai di sini? Hal-hal yang membatalkan puasa. Kita juga harus tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Misalnya makan dan minum dengan sengaja. Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid atau nifas. Yang keempat, gila. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Yang keenam, murtad. Murtad itu lagi puasa, kalian tiba-tiba keluar dari agama Islam, udah pasti puasanya batal. Yang keenam, berniat membatalkan puasa. Kalau itu terjadi, nah pasti puasanya batal. Ada loh orang yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Seperti yang pertama, orang yang sakit.
Yang kedua, orang yang sedang berpergian jauh disebutnya musafir. Yang ketiga, orang tua rentan dan perempuan hamil atau menyusui. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa tetap mempunyai kewajiban, yaitu harus menggantinya. Contohnya kalau orang yang lagi sakit, ya berpuasanya di lain hari di luar bulan Ramadan. Nah, itu namanya mengqadha puasa. Untuk orang musafir gimana Bu yang sedang berpergian jauh? Juga menggantinya dengan berpuasa di hari lain di luar Ramadan. Sedangkan untuk orang tua rentan, cara menggantinya itu cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui tergantung keadaannya. Kalau khawatir pada dirinya sendiri saja, cukup mengganti puasa di hari lain, yaitu qadha. Sedangkan kalau khawatir pada bayinya saja atau khawatir pada diri dan bayinya, maka wajib mengganti di hari lain dan juga membayar fidyah. Sampai sini udah pada paham? Jadi tetap ya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa juga wajib untuk menggantinya. Hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan punya banyak hikmah atau manfaat. Dengan puasa, dosa kita bisa dihapus. Kita jadi lebih bertakwa, tubuh jadi sehat, dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar seperti fakir miskin, sehingga tumbuh rasa kasih sayang. Puasa juga melatih kita bersyukur, disiplin, sabar, dan menjauhi perbuatan buruk. Jadi, puasa Ramadan bukan hanya cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari perbuatan dosa, melatih kesabaran, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan mendapatkan pahala yang besar. Amin. Nah, setelah kalian memahami materi tentang puasa, sekarang kita tonton video lagu puasa Ramadan ya. Lalu kita nyanyikan bersama-sama ya. Sekarang udah pada semangat lagi kan? Sekarang waktunya setiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang puasa Ramadan ya.
Kerjakan dengan rapi dan saling membantu. Oke, anak-anak perhatikan di sini. Dalam LKPD-nya, yang pertama yang harus kalian isi itu nama kelompok. Jadi masukkan nama kalian di nama kelompok ini sesuai kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya tulis kelas. Kelas berapa? Kelas 3. Betul. Di sini ada gambar. Nah, kalian pilih gambar mana yang menyebabkan batalnya puasa. Perilaku apa yang menyebabkan batalnya puasa sesuai di gambar ini. Nanti kalau perilaku itu yang menyebabkan batalnya puasa, kalian gunting lalu tempelkan di kolom sebabnya batal puasa. Oke, masing-masing mengerjakan ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya mengerjakan ya dan kelompoknya masing-masing. Ayo, kerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya, cukup? Oke. Udah? Iya, betul. Oke, selesai semuanya ya. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja kelompok ini, Ibu akan cek dulu siapa di antara kelompok-kelompok ini yang dapat nilai tertinggi. Kalau yang dapat nilai tertinggi akan mendapatkan stiker bintang dari Ibu. Nah, saat Ibu mengecek LKPD kalian, sekarang waktunya kuis. Ibu akan tampilkan pertanyaannya di layar. Jadi setiap anak itu menulis jawabannya di buku masing-masing, siap ya? Lalu nanti jawab masing-masing. Ini nggak boleh mencontek, nggak boleh bekerja sama teman ya. Oke, ayo tulis soalnya dulu. Yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu puasa Ramadan dan kapan waktunya dilakukan. Udah? Yang kedua, sebutkan 2 hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, soal nomor 3. Apa hikmah yang kamu rasakan ketika berpuasa di bulan Ramadan? Oke, udah selesai semua nulisnya? Jawab masing-masing ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke. Sudah semuanya? Kumpulkan di meja Ibu kalau sudah. Yang sudah, kumpulkan di meja Ibu. Oke, sudah terkumpul semua? Sekarang Ibu akan mengumumkan kelompok dengan nilai tertinggi yang akan mendapatkan bintang. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 2. Kelompok 2 maju dulu. Ibu hadiahkan stiker bintang. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk kita ulas sedikit materi tentang puasa Ramadan. Siapa yang bisa sebutkan apa itu puasa? Bagus. Nah, apa hikmah dari puasa Ramadan? Ayo. Ada yang tahu nggak? Takwa, sabar, syukur. Oke, apa lagi? Betul. Jadi, puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, sabar, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita tutup pelajaran dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bayu. Kepada Bayu, pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah.
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.